pemirsa, senang sekali bisa kembali menemani Anda dalam sebuah program yang sangat penting, yaitu Indonesia Bergegas Badan Narkotika Nasional. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Kejahatan narkoba telah menjamah berbagai sendi kehidupan, seperti halnya korupsi yang juga telah menjadi musuh bersama. Kejahatan narkoba juga adalah musuh bersama masyarakat. Kejahatan narkoba memiliki karakteristik yang berbeda dengan kejahatan lain. Karakteristik kejahatan narkoba di mana memiliki jaringan yang luas, ditambah dengan modus canggih yang selalu berubah, akan selalu berkembang seiring dengan perkembangan teknologi. Untuk itu diperlukan aparat yang dapat mengimbangi pengetahuan sindikat narkoba itu. Yang lebih penting lagi, setiap penegak hukum yang menangani kasus narkoba harus memiliki integritas yang tinggi. Narkoba telah menjadi bisnis yang menggiurkan transaksi kejahatan internasional. 85% atau sekitar 101 miliar US dollar berasal dari bisnis narkoba. Dengan jumlah dana sebesar itu, para sindikat narkoba berupaya mendekati bahkan menyuap aparat agar lolos dari jeratan hukum. Dan diperlukan aparat yang memiliki integritas moral. Ini menjadi sangat penting karena penanganan narkoba mirip dengan korupsi, karena merupakan extraordinary crime. Juta orang penyalahgunaan narkoba wajib dilakukan rehabilitasi sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Hal ini sejalan dengan yang disampaikan Presiden Republik Indonesia dan Kepala Badan Narkotika Nasional pada Hari Anti Narkoba Internasional pada tanggal 26 Juni 2013. Dekriminalisasi dan dekriminalisasi terhadap penyalahgunaan narkoba sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 yang merupakan kerangka untuk menurunkan prevalensi penyalahgunaan narkoba secara sukarela maupun dipaksa oleh undang-undang. Dibutuhkan perubahan paradigma bahwa penyalahgunaan narkoba harus direhabilitasi. Saya melihat bahwa masyarakat kurang bisa membedakan mana saudara-saudara kita, anak-anak kita yang tergolong sebagai korban, sebagai victim. Terhadap mereka itu, terapinya, solusinya adalah diobati, disembuhkan, direhabilitasi, dibimbing kembali ke dalam kehidupan masyarakat agar dia punya masa depan. Ini harus sama kuatnya dengan upaya penegakan hukum, upaya membongkar, menjaring, menjerat pelaku kejahatan narkoba. Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba sudah menjadi masalah nasional yang bukan saja terjadi di kota-kota besar tapi juga terjadi ke pelosok daerah. Indonesia adalah negara kepulauan dan ini menjadikan para pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba sebuah lahan yang empuk dan mudah untuk pengedarannya. Diperlukan tingkat keamanan yang serius dan berkesinambungan. Menurut Kabareskrim Polda Metro Jaya Mahruji, untuk mencegah peredaran narkoba khususnya di daerah perairan perlu adanya pendekatan dan sosialisasi bagi masyarakat pinggiran pantai dan kepulauan, serta perlunya kepedulian masyarakat kepulauan, khususnya masyarakat pantai memproteksi terhadap kapal-kapal yang membawa atau mengedarkan narkoba. Permasalahan narkoba saya kira sudah cukup mengkhawatirkan di seluruh wilayah Indonesia ini. Dari hasil penelitian jumlah penyalahgunaan narkoba ada sekitar 12,9 juta orang popularitas Indonesia atau 1 dari 17 orang yang berusia 10 sampai 59 tahun pengguna narkoba. Jadi ada sekitar 4,7 juta orang, prevalensi 2,2% atau 1 dari 45 orang popularitas di Indonesia masih aktif menggunakan narkoba. Dari 92 juta orang penduduk
muda Indonesia, 3%-nya sudah mengalami ketergantungan terhadap narkoba. Meningkatnya jumlah penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun tentunya tidak bisa dianggap sebagai masalah yang sepele atau masalah yang ringan, akan tetapi perlu dianggap serius oleh seluruh lapisan masyarakat, baik dari pemerintah sampai ke masyarakat paling bawah. Diperlukan tingkat keamanan yang serius dan berkesinambungan. Menurut Kabareskrim Polda Metro Jaya, untuk mencegah peredaran narkoba khususnya di daerah perairan, perlu adanya pendekatan dan sosialisasi bagi masyarakat pinggiran pantai dan kepulauan, serta perlunya kepedulian masyarakat kepulauan, khususnya masyarakat pantai, memproteksi terhadap kapal-kapal yang membawa atau mengedarkan narkoba. Ada beberapa strategi yang akan saya terapkan dan sudah saya terapkan, antaranya yaitu preventif dan penegakan hukum. Untuk preemptif, saya melaksanakan di lapangan yaitu penyuluhan kepada masyarakat di pinggir-pinggir pantai maupun di kepulauan, baik di kepulauan dalam maupun kepulauan terluar, dengan mengedepankan sosialisasi tentang bahaya narkoba dan akibat-akibat yang ditimbulkan kepada manusia atau masyarakat itu sendiri. Karena itu diperlukan perhatian juga partisipasi aktif dalam memberikan pemahaman juga kewaspadaan kepada masyarakat akan bahaya penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Sesaat lagi kita akan saksikan dalam Indonesia Bergegas. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, Mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa Papa, Mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak banget, men! Endingnya kebaca, bro! Hidup kita bakal hancur! Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus, nyolong sana-sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja, lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo. Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional.
Pemberantasan penyalahgunaan narkoba yang sudah menjadikan Indonesia bukan lagi sebagai tempat transit, tapi sudah menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan untuk peredaran barang haram tersebut. Menurut Kepala Bareskrim Polda Metro Jaya Marzuki, perlu adanya koordinasi yang berkesinambungan antara aparat keamanan dan perlunya penegakan hukum yang serius bagi peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Karena narkoba bukan hanya tanggung jawab pemerintah semata, tapi juga menjadi tanggung jawab bersama. Sulitnya pengidentifikasian bagi pelaku peredaran dan penyalahgunaan narkoba khususnya untuk jalur perairan, menurut Kepala Bareskrim Polda Metro Jaya Mahruzi, pelaku peredaran kejahatan narkoba banyak yang memanfaatkan kapal-kapal kargo serta nelayan sebagai sarana dan fasilitas penyelundupannya dengan memanfaatkan teknologi yang cukup canggih. Narkoba itu diseludupkan melalui kapal kargo, kemudian barang itu dilempar di laut dengan menaruh chip, menaruh chip di kapal, di barang narkoba itu, kemudian dilempar ke laut. Nah, kapal itu pergi. Kemudian setelah barang itu di dalam laut, nanti ada kapal yang kecil datang untuk mengambil dengan menggunakan GPS. Diambil nanti baru bawa ke darat. Ini saya pernah dengar informasi ini, tapi memang saya berulang kali menekankan sama anggota patroli lapangan, cobalah, bisa tidak kita menemukan modus seperti ini, sehingga kita bisa lakukan proses penegakan hukum. Masih menurut Kabareskrim Polda Metro Jaya, perlu adanya kerjasama antara negara untuk pemberantasan peredaran narkoba, karena narkoba sudah menjadi masalah transnasional. Kemudian kita melakukan kerjasama antara negara. Kita lihat bahwa Indonesia ini memang posisinya posisi silang luar biasa, diapit oleh dua benua, kemudian dua samudra. Dan kita ketahui bersama bahwa Indonesia ini memiliki ribuan pulau. Disinilah kesempatan bagi pengguna-pengguna atau sindikat internasional masuk ke Indonesia melalui pulau-pulau yang tidak berpenghuni dan berpenghuni. Kemudian banyak pelabuhan-pelabuhan rakyat yang menjadi sasaran masuknya narkoba, baik dari negara tetangga maupun negara yang kita anggap sebagai produsen narkoba. Seluruh stakeholder di wilayah Indonesia ini kita bersatu padu untuk memerangi narkoba, karena narkoba membuat negara kita hancur dari mulai pemuda sampai ke orang tua. Dear Diary, aku sedih banget. Papa, mama makin sibuk aja sama kerjaan mereka. Aku kesepian sendiri, sedih, kecewa, takut. Aku gak mau kepedihanku ini membuatku lari ke narkoba. Please, bawa papa mama pulang. Perhatian dan doa orang tua menjauhkan anak-anak kita dari narkoba. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Narkoba? Gak apa-apa, Bang. Endingnya kebaca, bro. Hidup kita bakal hancur. Pertama, sekolah lo bakal berantakan. Terus nyolong sana sini buat beli drugs. Tinggal tunggu waktu aja. Lo mau masuk penjara atau panti rehab. Penjara itu berat, bro. Mau beneran keren, kejar cita-cita lo.
Jadi juara, jauhi narkoba! Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Ketika tekanan kerja mendera dan hidup terasa membebani, jiwa dan langkah kehilangan arah, saat itulah narkoba mengulurkan tangan kejinya, merenggut karir, merampas pekerjaan, menghancurkan orang-orang tercinta. Tak ada tempat untuk lari, kecuali memperteguh diri dan kembali ke pelukan keluarga. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Dipersembahkan oleh Badan Narkotika Nasional. Meningkatnya peredaran dan penyalahgunaan narkoba dari tahun ke tahun terus meningkat. Karena Indonesia adalah negara kepulauan yang diapit oleh 2 benua dan 2 samudra ini, menjadikan Indonesia sebagai negara tujuan dengan jumlah penduduk lebih dari 200 jiwa. Menjadikan Indonesia sasaran empuk bagi para pelaku kejahatan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Menurut Kepala Bea dan Cukai Muhammad Sigit, peningkatan peredaran penyalahgunaan narkoba dari tahun 2009 pada bulan Oktober jika dibandingkan dengan tahun ini, peningkatannya 2 kali lipat dari berbagai jenis narkoba. Kalau lihat dari tren penangkapan narkoba oleh Bea Cukai di Indonesia, itu lonjakannya 5 kali lipat. Jadi 2013 sampai dengan Oktober itu kalau kita bandingkan 2009 itu peningkatannya 5 kali lipat. Kasusnya sampai dengan sekarang itu ada 171 kasus dari berbagai macam jenis narkoba. Yang dominan adalah ekstasi, kemudian diikuti sabu-sabu. Ada juga ketamin dan produk lokal ganja biasanya. Kalau kita lihat dari jumlah gramnya saja, itu mencapai 450.000 gram atau 450 kilo. Dan menurut data hasil penelitian, ternyata yang berhasil ditegah atau ditangkap oleh penegak hukum itu hanya 10%. Padahal Bea Cukai hanya sebagian dari penegak hukum. Perlu ada perhatian khusus untuk pencegahan serta peredaran gelap narkoba di Indonesia. Sikap yang tegas dan sistem keamanan yang ketat, serta memiliki kepedulian dalam pemberantasan penyalahgunaan narkoba. Semua instansi dan semua aparat serta masyarakat ikut berperan dalam pencegahan peredaran gelap narkoba. Beberapa kali kita lihat ternyata kurir yang diutus oleh para bandar itu memang mereka pendidikannya sangat rendah, penghidupannya sangat rendah. Oleh karena itu TKI kita yang pulang ke luar negeri itu menjadi sasaran bagi para pengedar. Untuk itu kehati-hatian itu perlu diberikan kepada mereka, pengetahuan yang cukup harus diberikan kepada mereka. Melihat dari gambaran tadi ya, jumlah kasusnya 5 kali lipat, kemudian modus yang dilakukan berbagai macam berulang-ulang, kemudian melalui moda transportasi yang berbagai macam, dominan memang pesawat udara. Saya ingin mengatakan bahwa Indonesia mungkin boleh dikatakan dalam kondisi darurat narkoba. Oleh karena itu tidak hanya perlu mendapatkan perhatian penegak hukum menurut saya, tapi semua lapisan masyarakat. Lebih lanjut, Kepala Bea dan Cukai Muhammad Sigit mengatakan,
dengan mengumpulkan informasi dari berbagai tempat, serta perlunya koordinasi dengan para penegak hukum dari berbagai negara tentang penyelundupan dan peredaran gelap narkoba, sehingga dengan kerjasama dari berbagai instansi dan dari berbagai negara diharapkan peredaran dan penyalahgunaan narkoba dapat ditekan seminimalisir mungkin. Pertama adalah dari segi informasi database ya, dengan berbasis IT kami melakukan pengumpulan informasi di sekira di banyak tempat dan berkoordinasi dengan para penegak hukum baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Kami kumpulkan kemungkinan para mafia atau kelompok-kelompok penyelundup narkotika. Kemudian bagaimana kekuatan-kekuatan mereka sehingga kami bisa lebih awal mengetahui pergerakan-pergerakannya. Kemudian di samping itu kami juga mengumpulkan modus-modus operandi yang dilakukan sehingga kami para penegak hukum narkotika ini di seluruh Indonesia mempunyai pemahaman yang sama. Kejadian di satu belahan dunia akan diinformasikan ke semua penegak hukum di negara lain sehingga awareness kita itu tinggi. Kita belajar dari sana bagaimana mereka melakukan pemasukan barang-barang terlarang narkotika. Angka dan penyalahgunaan narkoba dengan sistem peredaran yang terorganisir dari para pelaku kejahatan penyalahgunaan narkoba, hasil kejahatan korupsi akan kembali berputar dalam perekonomian negara. Sementara hasil kejahatan narkoba disedot ke luar negeri, tempat sebagian besar sindikat yang memasok narkoba ke Indonesia. Lebih jauh dari itu, dampak dari kejahatan narkoba yakni korban tidak bisa dinilai dengan materi. Karena yang dirusak ini adalah generasi muda bangsa. Demikian pemirsa sajian kami kali ini. Sampai jumpa lagi di acara Indonesia Bergegas berikutnya. Bersama kita cegah dan berantas penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba.